Akmal Marhali telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang menonjol dan sering terdengar dalam dunia sepak bola Indonesia. Selain perannya sebagai pakar yang memberikan analisis tentang olahraga ini, ia juga menjabat sebagai koordinator Save Our Soccer (SO), sebuah organisasi yang dikenal karena sikap kritisnya terhadap tata kelola dan manajemen sepak bola di Indonesia. Keterlibatannya meluas ke berbagai peristiwa penting dalam olahraga ini. Terbukti dengan partisipasinya dalam tim gabungan independen pencari fakta TGIPF yang menyelidiki tragedi Stadion Kanjuruhan. Mengingat kehadirannya yang konsisten di media dan pendapatnya yang lugas tentang berbagai aspek sepak bola Indonesia, komentar Akmal Marhali sering menjadi titik fokus diskusi dan perdebatan publik. Video ini bertujuan untuk menyelidiki masalah yang sering muncul terkait pernyataannya, dugaan bahwa pendapatnya seringkali melewati batas menjadi fitnah, sehingga menimbulkan kontroversi besar. Dengan memeriksa konta-konta spesifik dari komentarnya, kritik yang dilontarkan terhadap komentar tersebut, tanggapannya terhadap kritik tersebut, kedudukannya secara keseluruhan dalam komunitas sepak bola Indonesia, dan analisis gaya komentarnya. Video ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tuduhan seputar sifat opini Akmal Marhali yang berpotensi mencemarkan nama baik. Posisi Akmal Marhali sebagai pakar sepak bola sekaligus peserta aktif dalam mengadvokasi perubahan dalam olahraga ini. Melalui kepemimpinannya di SOS, kemungkinan berkontribusi pada intensitas reaksi yang ditimbulkan oleh pendapatnya. Aktivismenya mungkin membuat sebagian orang percaya bahwa komentarnya mengandung bobot atau agenda yang melampaui analisis objektif. Karena ia bukan sekadar pengamat, tetapi juga suara aktif yang mendorong reformasi. Kritiknya, terutama ketika diarahkan pada entitas tertentu seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI atau pelatih individu, dapat dianggap lebih signifikan atau membawa motif mendasar yang lebih kuat. Keterlibatan aktif ini dapat memperkuat reaksi negatif jika pendapatnya dianggap tidak adil atau tidak memiliki dasar fakta. Lebih jauh, hubungan emosional yang mendalam yang dimiliki banyak orang Indonesia dengan sepak bola tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam membentuk penerimaan pendapat pakar manapun, terutama yang mengkritik tokoh populer atau tim nasional. Sepak bola di Indonesia adalah subjek yang sangat diminati, dan pendapat, terutama yang negatif tentang kinerja tim nasional atau pelatih kesayangan, dapat dianggap sangat pribadi oleh para penggemar. Lingkungan yang penuh muatan emosi ini berarti bahwa kritik dari para pakar yang bermaksud baik sekalipun dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang jahat atau memfitnah oleh sebagian basis penggemar. Akmal Marhali telah memberikan komentar tentang berbagai topik yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia. Pendapatnya seringkali menyentuh keputusan pelatih, kinerja tim, manajemen, dan tata kelola olahraga oleh PSSI, strategi pengembangan pemain, dan bahkan kontroversi seputar infrastruktur stadion. Menelaah contoh-contoh spesifik dari komentarnya memberikan konteks untuk memahami kritik dan tuduhan fitnah berikutnya. Terkait pembinaan dan performa tim, Akmal Marhali sempat mengemukakan pendapat yang cukup menonjol pada Januari tahun 2025. Lalu terkait masa jabatan pelatih Sintayong, ia menyebut kesombongan sang pelatih menjadi sumber konflik internal di timnas. Pendapat ini, yang disuarakan menjelang pertandingan melawan Tiongkok pada Oktober tahun 2024, mengindikasikan bahwa masalah mendasar tetap ada, meskipun ada beberapa keberhasilan yang dicapai di bawah Sintayong. Kemauan untuk mengkritik bahkan tokoh populer seperti Sintayong merupakan karakteristik berulang dari komentar Marhali yang dapat dilihat sebagai analisis objektif atau sebagai pendekatan yang terlalu kritis, tergantung pada perspektif individu. Kemudian, Akmal Marhali menyampaikan perspektifnya tentang penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih, dengan menyatakan bahwa Kluivert tidak diberi target realistis untuk lolos ke Piala Dunia ke-2026. Pendapat ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang tujuan dan harapan strategis yang ditetapkan untuk tim nasional.
Mungkin salah satu pernyataannya yang paling kontroversial muncul setelah tim nasional Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia, ketika ia menyatakan bahwa keberhasilan Sintayong sebagian disebabkan oleh keberuntungan hoki. Pendapat ini menuai reaksi keras dari para penggemar sepak bola yang merasa pendapat ini merendahkan prestasi sang pelatih. Komentar hoki ini menjadi contoh utama pendapat yang dianggap negatif dan oleh sebagian orang dianggap sebagai fitnah karena nada meremehkannya. Lebih jauh, Akmal Marhali mengkritik keputusan PSSI menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024 Senior dengan alasan bahwa itu adalah pendekatan yang salah. Hal ini menunjukkan fokusnya pada pilihan strategis yang dibuat oleh Federasi Sepak Bola Nasional. Selain itu, ia secara konsisten menganjurkan agar tim nasional senior memprioritaskan memenangkan trofi, terutama dalam turnamen seperti Piala AFF, daripada hanya berfokus pada proses pengembangan. Pendapat ini menggarisbawahi keyakinannya pada pentingnya mencapai keberhasilan nyata di tingkat senior. Akmal Marhali juga menyuarakan pendapatnya yang kuat tentang tata kelola sepak bola Indonesia. Pada tahun 2021, ia mengkritik potensi penghapusan degradasi dari Liga 1, kasta teratas sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan keterlibatannya yang lama dalam isu keadilan dan integritas kompetitif dalam olahraga ini. Komitmennya terhadap standar etika semakin dibuktikan dengan keterlibatannya dalam pelaporan sponsor Liga 1 oleh perusahaan taruhan SBO Top ke Kepolisian Indonesia. Mungkin salah satu contoh paling signifikan dari komentar fitnahnya yang berpotensi terjadi pada tahun 2018, ketika ia secara terbuka menuduh Arema FC dan PSIS Semarang terhindar dari degradasi dari Liga 1 karena bantuan orang dalam PSSI. Tuduhan serius terhadap klub-klub tertentu dan Federasi Sepak Bola Nasional ini berujung pada tuntutan permintaan maaf dari Arema FC yang menyoroti dampak yang berpotensi merusak dari pernyataan-pernyataan tersebut. Peristiwa masa lalu ini memberikan konteks historis untuk memahami tuduhan fitnah terhadapnya saat ini, yang menunjukkan pola pembuatan klaim-klaim kuat yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Baru-baru ini, dalam debat publik seputar kesiapan Stadion Internasional Jakarta Jais untuk menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia U17, Akmal Marhali menggunakan akronim PDIP yang berarti Piala Dunia isinya politik. Hal ini menunjukkan penggunaan sindiran dan permainan kata-kata untuk mengomentari isu-isu sensitif dalam sepak bola Indonesia. Selain kritik, Akmal Marhali juga memberikan pendapatnya tentang pengembangan pemain. Ia menekankan pentingnya investasi dalam program pengembangan pemain muda jangka panjang, selain naturalisasi pemain asing untuk memperkuat tim nasional. Ini mencerminkan aspek komentarnya yang lebih konstruktif, dengan fokus pada strategi berkelanjutan untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Pendapat Akmal Marhali, yang seringkali diutarakan dengan nada keras dan ditujukan kepada tokoh dan lembaga terkemuka dalam sepak bola Indonesia, seringkali menuai kritik dan memicu perdebatan di kalangan penggemar, pakar lain, dan bahkan dalam komunitas sepak bola itu sendiri. Beberapa contoh menggambarkan pengawasan ketat yang dihadapi komentarnya. Pernyataan bahwa kesombongan pelatih Sintayong menyebabkan konflik internal di dalam tim nasional langsung mendapat penolakan dari sejumlah penggemar. Para komentator pada artikel berita tersebut membela Sintayong dengan menganggap pendekatannya lebih kepada disiplin daripada kesombongan. Reaksi yang langsung dan berlawanan ini menyoroti tanggapan terpolarisasi yang dapat ditimbulkan oleh pendapat Akmal Marhali. Dengan para penggemar seringkali membela tokoh favorit mereka dalam sepak bola Indonesia. Menyusul komentarnya bahwa keberhasilan Sintayong sebagian karena keberuntungan, reaksi keras meningkat secara signifikan. Netizen yang marah dengan apa yang mereka anggap sebagai penolakan yang tidak sopan terhadap prestasi pelatih tersebut. Dilaporkan mengancam akan membocorkan data pribadi Akmal Marhali secara online atau hacker. Reaksi ekstrem ini mencerminkan perlakuan yang dialami oleh pakar vokal lainnya, Bung Toel, yang juga mengalami pelecehan online atas pandangan kritisnya terhadap sepak bola Indonesia. Beratnya reaksi ini, termasuk ancaman doxing, menunjukkan bahwa sebagian penggemar menganggap pendapat Akmal Marhali
bukan sekadar ketidaksetujuan, tetapi sebagai serangan pribadi atau pernyataan jahat yang berpotensi menganggapnya sebagai fitnah. Tuntutannya agar timnas senior mengutamakan trofi di Piala AFF pun menuai kritik dari salah satu fans timnas Indonesia. Para penggemar berpendapat bahwa fokus semata-mata pada trofi AFF mengabaikan pentingnya mengumpulkan poin peringkat FIFA yang sangat penting untuk kedudukan internasional dan kualifikasi Piala Dunia. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa pendapat Akmal Marhali tidak didasarkan pada data, yang menyiratkan kurangnya ketelitian dalam analisisnya. Kritik ini secara langsung mempertanyakan keakuratan dan dasar pendapatnya, yang menunjukkan bahwa analisisnya mungkin lebih bergantung pada sudut pandang subjektif atau daya tarik emosional daripada data objektif. Lebih jauh, di bagian komentar artikel TV One News yang melaporkan komentarnya tentang kesombongan tentang Sintayong, beberapa komentator menggunakan istilah yang merendahkan seperti gablok bodoh untuk menggambarkan Akmal Marhali dan menuduhnya bias atau ide yang kurang tepat. Hal ini menunjukkan sentimen negatif yang kuat dari beberapa individu terhadap komentarnya. Begitu pula pendapatnya bahwa PSSI memecat Sintayong untuk menyelamatkan kariernya yang disambut reaksi negatif dari netizen. Hal ini menunjukkan adanya potensi kurangnya kepercayaan terhadap penafsiran Akmal Marhali atas berbagai peristiwa atau adanya persepsi bahwa ia tidak sejalan dengan sentimen publik yang berlaku mengenai pemecatan Sintayong. Bahkan di kalangan pakar, metode analisis Akmal Marhali pun dipertanyakan. Komentator lain, Bung Ahai, mengkritik Akmal Marhali secara terbuka karena membandingkan prestasi Indra Sajafri di kompetisi Asia Tenggara dengan prestasi Sintayong di level Asia. Kritik dari sesama pakar sepak bola Indonesia ini menunjukkan bahwa kerangka analisis dan kesimpulan Akmal Marhali tidak selalu dianggap baik atau objektif, yang berpotensi berkontribusi pada persepsi ketidakakuratan atau tong kosong nyaring bunyinya dalam pendapatnya. Panggil gitu, ada apa? Gitu. Ada apa dengan elemen baru? Setelah itu, Beberapa contoh dalam riwayat komentar Akmal Marhali menimbulkan pertanyaan apakah pendapatnya telah melewati batas menjadi fitnah, khususnya pernyataan yang berpotensi merusak reputasi individu atau organisasi dalam dunia sepak bola Indonesia. Tuduhannya pada tahun 2018 bahwa Arema FC dan PS Semarang terhindar dari degradasi karena bantuan orang dalam di dalam PSSI merupakan pernyataan yang berpotensi fitnah. Tuduhan ini secara langsung menyiratkan adanya korupsi dan praktik tidak etis di pihak klub dan Federasi Sepak Bola Nasional, tanpa bukti konkret dan tersedia untuk umum untuk mendukung klaim tersebut. Klaim tersebut dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan merusak reputasi pihak-pihak yang terlibat. Fakta bahwa Arema FC menuntut permintaan maaf publik dari Akmal Marhali menggarisbawahi keseriusan pernyataannya dan potensi kerugian yang ditimbulkannya terhadap citra klub. Pernyataan baru Longulang yang menyebutkan adanya konflik internal di tim nasional dan pelabelannya terhadap perilaku Sintayong sebagai kesombongan juga patut dipertimbangkan. Meskipun mengkritik gaya manajemen pelatih dan menunjukkan potensi masalah internal adalah hal yang umum dalam dunia sepak bola. Penggunaan istilah yang kuat dan negatif seperti kesombongan dan secara langsung mengaitkannya dengan ketegangan tim dapat diartikan sebagai serangan pribadi terhadap karakter dan perilaku profesional Sintayong jika klaim ini tidak didukung dengan bukti yang kredibel. Klaim tersebut dapat dianggap sebagai fitnah karena berpotensi merusak reputasi profesional pelatih dan kedudukannya dalam komunitas sepak bola, dan STY bisa saja melaporkan ke polisi. Penggunaan bahasa yang berpotensi bermuatan seperti itu berkontribusi pada persepsi bahwa pendapat Akmal Marhali dimaksudkan untuk menghasut atau merusak daripada sekadar penilaian analitis terhadap dinamika tim. Selain itu, pernyataan meremehkannya terhadap pencapaian penting Sintayong seperti mencapai babak 16 besar Piala Asia yang dianggap hanya terjadi karena keberuntungan juga bisa dianggap sebagai fitnah.
Meskipun mengungkapkan keraguan atau menyarankan bahwa keberuntungan berperan dalam keberhasilan, bukanlah hal yang secara inheren bersifat fitnah. Nada meremehkan dari komentar tersebut dan potensinya untuk merusak reputasi profesional Sintayong di mata penggemar dan pemangku kepentingan dapat dikatakan sebagai hal yang merugikan. Hal ini khususnya benar mengingat sentimen positif yang kuat dan dukungan luas yang dinikmati Sintayong di antara penggemar sepak bola Indonesia. Waktu dan konteks dari komentar beruntung tersebut yang muncul setelah periode keberhasilan yang luar biasa bagi tim nasional di bawah Sintayong kemungkinan memperkuat persepsi negatif dan meningkatkan perasaan bahwa itu adalah upaya yang disengaja untuk meremehkan prestasinya daripada menawarkan analisis yang seimbang. Penyelidikan apakah Akmal Marhali telah menanggapi tuduhan fitnah atau mengklarifikasi pernyataan kontroversialnya, mengungkap gambaran yang beragam berdasarkan materi yang diberikan. Bukti cuplikan di atas tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan permintaan maaf atau pencabutan pernyataan dari Akmal Marhali terkait tuduhannya pada tahun 2018 terhadap Arema FC dan PSIS Semarang. Tanpa informasi lebih lanjut di luar cuplikan ini, masih belum jelas apakah ia pernah secara resmi menanggapi tuntutan klub atau memberikan bukti apapun untuk mendukung klaimnya. Kurangnya tanggapan atau klarifikasi eksplisit dalam materi yang tersedia mungkin menunjukkan bahwa Akmal Marhali belum secara terbuka menanggapi semua kritik yang ditujukan kepadanya, atau bahwa tanggapan tersebut tidak tercakup dalam penelitian yang diberikan. Dan selain itu, Akmal Marhali mengomentari kritik signifikan yang dihadapi Sintayong menyusul kegagalan tim nasional Indonesia untuk maju dari babak penyisihan grup turnamen AFF ke 2024. Dalam komentarnya, Akmal Marhali menyarankan agar tidak terlalu sensitif baper terhadap kritik dalam dunia sepak bola, meskipun ini menunjukkan pengakuan atas peran dan prevalensi kritik dalam olahraga, itu tidak merupakan tanggapan langsung terhadap kritik yang dilontarkan terhadap pendapatnya sendiri. Dalam situasi khusus ini, sebaliknya, ia tampaknya menawarkan perspektif umum tentang bagaimana kritik harus diterima dalam konteks sepak bola. Ini mungkin ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai standar ganda, di mana ia dengan mudah memberikan kritik tetapi tidak secara eksplisit menanggapi kritik yang ditujukan pada pernyataannya sendiri. Selanjutnya, Akmal memberikan sedikit wawasan kurang bermutu mengenai tanggapan Akmal Marhali terhadap reaksi keras yang ia hadapi setelah komentarnya tentang Sintayong, khususnya ucapan hokinya. Admin juga menemukan pandangannya Akmal Marhali tersebut, menyebutkan bahwa ia menjadi sasaran doxing dan pelecehan online, termasuk penyebaran data pribadinya dan rentetan pesan ke teleponnya alias hacker. Pendapatnya tersebut juga mencatat bahwa ia membahas pengalaman ini di sebuah podcast, di mana ia menyatakan bahwa penggemar sepak bola Indonesia telah kehilangan rasa sportivitas mereka dalam reaksi mereka terhadap penggantian Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa PSSI sebenarnya menyelamatkan Sintayong dengan menggantikannya di saat ia relatif sukses, meskipun ini dapat dilihat sebagai bentuk tanggapan terhadap kontroversi seputar pernyataannya. Hal itu tidak serta-merta merupakan klarifikasi langsung atau permintaan maaf atas komentar hoki awalnya. Sebaliknya, tanggapannya berfokus pada reaksi negatif yang ia terima dan berupaya untuk membingkai ulang narasi seputar pemecatan Sintayong khususnya. Pernyataannya bahwa PSSI menyelamatkan Sintayong semakin memicu reaksi negatif dari para penggemar, sebagaimana dibuktikan dalam cuplikan tersebut. Hal ini menunjukkan kecenderungan untuk berfokus pada reaksi terhadap pendapatnya, daripada secara langsung membahas substansi dan dampak potensial dari pernyataan awalnya. Analisis gaya dan isi komentar Akmal Marhali dapat dilihat dari cuplikan yang diberikan, khususnya melalui reaksi komentator lain dan penyusunan pendapatnya dalam laporan berita. Cuplikan memberikan contoh langsung dari komentator lain, Bung Ahai, yang mengkritik analisis komparatif Akmal Marhali tentang pelatih. Kritik Bung Ahai
yang menyoroti metodologi yang cacat dalam membandingkan prestasi di berbagai tingkat kompetisi, menunjukkan bahwa pendapat Akmal Marhali tidak selalu didasarkan pada prinsip analitis yang ketat atau perbandingan yang objektif. Kritik dari rekan ahli di bidang ini memperkuat gagasan bahwa beberapa kesimpulan Akmal Marhali mungkin tidak akurat atau dipengaruhi oleh tidak tepat. Dalam beberapa media berita menyebutkan, Akmal Marhali menawarkan analisis taktik pelatih Shin Tae-yong yang menunjukkan bahwa ia memang terlibat dalam analisis taktis pertandingan sepak bola dan strategi kepelatihan. Akan tetapi, cuplikan itu sendiri memberikan detail terbatas tentang konten atau kualitas spesifik dari analisis taktis ini, sehingga sulit untuk menilai sepenuhnya aspek gaya komentarnya ini hanya berdasarkan informasi ini. Meskipun ia memang terlibat dalam bentuk analisis ini, cuplikan tersebut tidak memberikan detail yang cukup untuk menentukan kedalaman, keakuratan, atau kontribusi keseluruhannya terhadap reputasinya. Secara umum, berita yang memuat opini Akmal Marhali cenderung menyajikan pernyataannya secara netral dan reportase. Mereka biasanya mengutip pendapatnya secara langsung tanpa memberikan penilaian eksplisit tentang keakuratan atau kewajarannya. Namun, penyertaan reaksi penggemar yang kuat dalam beberapa video ini, seperti dalam cuplikan di mana pandangan yang bertentangan dengan komentarnya tentang kesombongan langsung disajikan, secara tidak langsung memberikan bentuk analisis media, dengan menunjukkan bagaimana pendapatnya diterima dan diperdebatkan oleh publik. Hal ini menyoroti efek komentarnya yang seringkali memecah belah. Analisis atas opini Akmal Marhali dan kontroversi yang menyertainya mengungkap situasi yang kompleks. Beberapa contoh menunjukkan bahwa komentarnya memang dianggap sebagai fitnah oleh sebagian kalangan masyarakat sepak bola Indonesia. Masukan teks tuduhannya pada tahun 2018 mengenai degradasi. Kritiknya yang terus-menerus terhadap kesombongan Shin Tae-yong dan ucapannya yang meremehkan hoki merupakan contoh utama dari opini yang telah menghasilkan reaksi keras dan dapat diartikan sebagai hal yang merusak reputasi individu dan organisasi. Reaksi negatif yang kuat dari para penggemar, termasuk ancaman doxing, menggarisbawahi intensitas sentimen terhadap beberapa pernyataannya. Lebih jauh, kritik dari komentator lain, Bunga Hai, mengenai metodologi analisis Akmal Marhali menimbulkan pertanyaan tentang ketelitian dan objektivitas analisisnya, lalu menentukan apakah pendapatnya secara hukum merupakan fitnah memerlukan pemeriksaan terperinci terhadap andang-endang pencemaran nama baik Indonesia, dan analisis menyeluruh terhadap konteks dan kata-kata spesifik dalam pernyataannya. Namun, berdasarkan persepsi publik dan intensitas reaksi negatif, jelas bahwa sebagian besar komunitas sepak bola Indonesia memandang beberapa pendapatnya sebagai tidak adil, tidak akurat, dan berpotensi merusak lingkungan penggemar sepak bola Indonesia yang sangat emosional dan bersemangat. Semakin memperkuat reaksi ini, sehingga sulit untuk menarik garis yang jelas antara kritik yang keras dan pernyataan yang benar-benar mencemarkan nama baik. Namun, komentarnya juga seringkali mengundang kontroversi, dengan beberapa contoh di mana pendapatnya dianggap sebagai fitnah, yang menyebabkan kritik yang signifikan dan reaksi negatif. Perannya sebagai pakar dan aktivis kemungkinan membentuk persepsi ini, dan meskipun ia telah berkontribusi pada diskusi tentang peningkatan sepak bola Indonesia, gayanya yang blak-blakan juga telah membuatnya menjadi tokoh yang memecah belah di antara para penggemar dan dalam komunitas sepak bola.